dulu supaya pembelajaran dapat kalian terima dengan baik. Untuk itu kita mulai berdoa. Silakan nih. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik. Silakan duduk. Nah, sebelum Bapak mulai, yang tidak masuk? Semua hadir. Semuanya hadir. Oke, bagus ya, semuanya sudah bisa hadir. Baik, kita akan mulai saja kegiatan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita akan belajar terkait masalah pola barisan bilangan. Ya. Nah, di sini kalian sudah belajar di pertemuan sebelumnya, yaitu pada pola dan suku-suku barisan bilangan. Nah, sekarang Bapak mau kalian memperhatikan ini ya. Nah, di sini ada orang yang saling berjabat tangan. Nah, kalian juga pasti sering melakukan hal tersebut ya, jabat tangan. Nah, di sini yang jadi orang ini berpikir bagaimana jika ada 7 orang yang berjabat tangan, berapa banyak jabat tangan yang terjadi? Nah, itu terkait masalah barisan aritmatika yang akan kalian pelajari hari ini, ya. Nah, di sini ada beberapa tujuan yang harus kalian kuasai, yaitu mampu menganalisis pengertian dan ciri barisan aritmatika, merancang persamaan suku ke n atau rumus suku ke n, dan terakhir mengaitkan dengan rumus suku ke n untuk menyelesaikan masalah. Nah, itu ada 3 tujuan yang harus kita atau kalian kuasai. Nah, manfaat belajar barisan aritmatika di sini ada 6, yaitu yang pertama di bidang keuangan secara pribadi, terus bisnis dan ekonomi, perencanaan waktu, perjalanan dan transportasi, olahraga, dan iptek. Itu adalah manfaat yang mungkin digunakan untuk belajar barisan aritmatika. Nah, sekarang kita belajar dulu, atau Bapak akan cek dulu penguasaan kalian terkait materi yang sudah Bapak kasih sebelumnya, yaitu tentang pola dan suku barisan. Nah, di mana itu berhubungan dengan barisan aritmatika. Silakan scan barcode itu atau lihat WA kalian di grup. Barusan sudah Bapak masukkan linknya, yaitu pretest. Nah, silakan diakses dulu di grup ya. Yang pretest. Ya. Bapak berikan waktu kurang lebih 2 menit sama. Silakan dikerjakan. Nah, kalau sudah, kita akan masuk ke kegiatan inti ya. Tetapi sebelum kegiatan inti, Bapak ingin ulas sedikit apa yang sudah kalian buat tadi. Itu terkait kemampuan dasar atau kemampuan prasyarat kalian untuk bisa belajar barisan aritmatika. Nah, di sana ada beberapa soal yang Bapak sudah kasih.
Yang pertama, kalian disuruh menentukan aturan. Ya, aturan. Nah, aturan itu bisa kalian lihat itu di mana? Nah, aturannya bisa dicari dari apa kalian memperhatikan, oh bahwa aturannya seperti ini. Misalnya ada barisan 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Aturannya gimana? Bertambah. Bertambah berapa? Bertambah 2. Seperti itu. Berarti kalian tahu dia bertambah 2, gimana cara taunya? Nah, kan tadi ada barisan 5, 7, 9, 11. Kalian sudah bilang bahwa oh aturannya bertambah 2. Gimana tahu bertambah 2? Nah, yuk, ada yang tahu? Gimana tahu? Oh berarti 5, 7, 9, 11 itu kalian bilang aturannya bertambah 2. Gimana caranya tahu? Ada yang bisa jawab? Yuk. 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 Gimana caranya? 5, 7, 9, 11. Kalian udah jawab, oh bertambah ya. Bertambah berapa? Bertambah 2. Gimana caranya tahu dia bertambah 2? Yuk, jawab. Ya, silakan. Ada yang bisa jawab? Tadi nilainya bagus loh, Bapak lihat. Yuk. Ya. Gimana tahu bertambah 2? Dari hasil selanjutnya, terus dikurangi. Oh, berarti supaya tahu dia bertambah 2, gimana tahu? Kan ada beberapa bilangan tuh yang Bapak sebutin barusan. Kalian bilang dia bertambah 2. Tahunya bertambah 2 karena apa? Dari 5, 7, 9, 11. Kalian bilang bertambah 2 dan jawabannya benar. Tapi tahu bertambah 2 itu dari mana? Ya, bilangan sebelumnya. Ayo. Ya. Harusnya 7. Terus supaya dapat 2 gimana caranya? Gimana? 7 dikurang 5. 7 dikurang 5. Ini caranya. Masa itu kok lama sekali kan? Bapak udah bilang, kalian bener jawabnya bilang bertambah 2. Dari 5, 7, 9, 11 bertambah 2. Bener. Supaya tahu bertambah 2, dia dapatnya dari 7 dikurangi 5. Seperti itu. Nah, 7 dikurang 5 itu nanti ada namanya. Ya, nanti kita belajar. Nah, baik. Jadi sudah kalian bisa tahu ya. Jadi kita akan mulai saja. Di sini ada video. Nah, silakan perhatikan. Ini suaranya. Karena nggak ada suaranya ya. Jadi kalian lihat tampilannya aja. Nah, di sini ada Arcel, mahasiswa ya, dia mau liburan, pulang kampung dia, Pekanbaru. Nah, di sini dia akan naik pesawat dari Jogja ke Pekanbaru. Sampai di bandara, dia nyari taksi. Nah, nyari taksi menuju rumahnya. Nah, di jaraknya dari bandara ke rumahnya itu 15 kilo. Kemudian taksinya, harga argonya 1 kilo pertama, 1 kilometer pertama itu 8.000. Kilometer berikutnya bertambah 7.000. Kalian diminta untuk berapa sih yang akan dibayar pada saat sampai di rumahnya. Nah, itu. Oke. Nah, nih Bapak
kasih kalian masalah ya. Di sini Arman memperoleh uang saku dari pamannya setiap bulan. Silakan diperhatikan. Di bulan pertama Arman dikasih 50.000. Bulan kedua 55.000. Bulan ketiga 60.000 dan seterusnya. Uang sakunya bertambah besar yang sama. Kalian diminta melakukan analisis untuk satu, menyusun rumus yang digunakan untuk memprediksi besar uang saku pada bulan-bulan berikutnya. Yang kedua, gunakan rumus tersebut untuk menentukan besar uang di bulan ke-11. Ini pembahasannya. Silakan diperhatikan ya. Nah, di sana uangnya kan 50.000, 55 dan seterusnya. Nah, ini untuk melihat aturannya, kalian sudah bilang tadi bahwa supaya dapat aturannya berarti 55 dikurangi berapa? 50.000. Jadi selisihnya berapa? 5.000. Itu disebut Barisan matematika. ini disebut Beda. beda. Nah, karena kalau kalian cari juga dari 60.000 dikurangi 50.000, kita coba cari 60.000 dikurangi 50.000, ternyata hasilnya berapa? 5.000. Hasilnya sama 5.000 ya. Oleh karena itu barisannya disebut barisan aritmatika. Nah, kemudian besar suku pertama sekian. Ini ya. Itu dapat kalian lihat di sini. Terus bedanya sekian. Nah, ditanya rumus suku ke N-nya di mana? Terus uang yang diterima bulan ke-11 gimana? Kita perhatikan lagi. Nah, di sini karena kalian sudah belajar aturannya di pertemuan sebelumnya. Nah, rumus suku ke N itu seperti ini ya. Nah, tinggal kalian masukkan saja yang sudah kalian tahu tadi. A-nya sekian, N-1-nya tak ya. Kemudian bedanya sekian, karena kita akan cari rumus. Nah, setelah itu didapat seperti ini. Nah, jadi kalian hitung yang sama ya. Ini karena ada N-nya tidak bisa dikurangi dengan yang nggak ada N. Jadi yang ada N-nya dia tinggalkan sendiri. Jadi angka dengan angka saja, berarti 50.000 dikurang 5.000 sisa segini, ditambah yang ada N-nya. Jadi rumus suku ke N-nya adalah ini. Kemudian supaya dapat dia suku ke-11, tinggal kalian ganti N-nya dengan angka 11. Jadi seperti ini. Sehingga didapat uang di bulan ke-11 itu sekian. Oke. Nah, ini masalah kedua. Perhatikan. Rudi mempunyai sejumlah kelereng. Kelereng tersebut dibagikan kepada 5 orang temannya sampai habis. Ya, sampai habis. Nah, menurut aturan barisan aritmatika, jika ini ada orang kedua mendapat 13 kelereng, orang kelima 25 kelereng. Lakukan analisis untuk menentukan berapa banyak kelereng yang diterima 3 orang lainnya. Nah, berarti kalian harus cari dulu bedanya berapa, A-nya berapa, ya. Nah, silakan ini jelaskan seperti ini. Orang kedua dapat 13, orang kelima dapat 25. Nah, kalian harus buat aturannya dulu. Kalian misalkan, ya, lakukan pemisalan. Jadi seperti ini.
Jadi kalian harus buat pemisalan dulu untuk yang belum diketahui. Nah, baik. Nah, sekarang silakan kalian melakukan diskusi bentuk kelompok dulu ya, sama seperti waktu ini. Silakan bentuk kelompok. Nah, sambil kalian bentuk kelompok, silakan kalian scan barcode ini. Dan yang KPD juga sudah Bapak siapkan secara online. KPD online-nya kalian bisa scan. Buat masalah silakan buka LKPD-nya ya. Buka LKPD-nya. Silakan isi identitas dulu. Nah, isi identitas dulu, nama, kelompok, kelas, sebagainya. 5 menit nanti untuk presentasi. Jadi total ada 15 menit. Ya. Silakan dikerjakan. Kan? Kompak. Silakan dikerjakan KPD-nya. Kalian bisa scan barcode itu untuk kalian bisa akses video. Ya. Di KPD-nya ada barcode untuk bisa kalian nonton videonya sebagai referensi kalian untuk menjawab soalnya. Nah, silakan. Ini. Nah, titik pas bagi di atas. Ini
presentasi ya. Sesi presentasi. Nah, Dik, silakan. Siapa kelompok mana yang mau presentasi? Saya angkat tangan. Oke, kelompok 3 dulu deh. Kelompok 3. Agak jadi ya posisinya, agak menghadap ke sini. Dari masalah di atas diketahui barisan bilangan yang menunjukkan besar uang yang disimpan Dina adalah 5.000, 7.000, 9.000, dan 11.000. Selisih antara setiap dua suku yang berurutan pada barisan tersebut bedanya adalah 2.000. Oleh karena itu, barisan tersebut merupakan barisan aritmatika. Besar suku pertama sama dengan A adalah 5.000. Besar beda barisan 2, B adalah 2.000. Satu, rumus suku N. 2, besar uang yang disimpan Dina pada minggu ke-20 kurung U20. Jumlah uang yang disimpan Dina setelah 36 minggu dalam kurung S3 hingga 36.000. Jawab. Rumus suku N. UN sama dengan A tambah dalam kurung U min 1 B. UN sama dengan 5.000 tambah dalam kurung N min 1 kali 2.000. UN sama dengan 5.000 tambah 2.000 N dikurang 2.000. UN 3.000 tambah 2.000 N. Besar uang yang disimpan Dina pada minggu ke-20 UN sama dengan 3.000 tambah 2.000 UN. U20 sama dengan 3.000 tambah 20 kali 20. U20 kali 3.000 tambah 40.000. U20 sama dengan 43.000. Jadi, besar uang yang disimpan Dina pada minggu ke-20 sebesar 43.000. Oke, itu masalah 1. Nah, silakan kalau ada yang lain ingin menanggapi atau ingin bertanya dari apa yang sudah dipresentasikan, silakan. Tidak. Baik, kalau tidak, silakan kembali berikan tepuk tangan dulu pada di kelompok 4 sudah. Ini Bapak lihat kok kalian tegang semua ya. Baru satu masalah udah tegang semua nih. Oke, kita ice breaking dulu ya. Ice breaking dulu. Silakan berdiri dulu. Hadap ke depan semua. Ya tak tegang kayak tadi itu tegang Bapak lihat. Kenapa kalian tegang belajar? Kalau tegang belajar tuh nanti materi yang Bapak kasih susah diterima. Oke, kita lakukan ice breaking sebentar. Nah, kita tepuk-tepuk aja tuh, ya. Oke, nyanyinya gini. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Ya, kita mulai ya. Oke. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Nah, sekarang kalian ikut nyanyi. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Oke. Sekarang Bapak kasih yang kedua. Kalau seandainya Bapak tanya atau ucapkan kata halo, kalian harus jawab hai. Kalau Bapak katakan sebaliknya, kalian harus jawab halo. Oke. Halo. Tegangnya tadi udah agak mereda. Nah, sekarang
kita lanjut ke masalah kedua. Nah, silakan siapa yang mau nyoba presentasi masalah kedua. Oke, kelompok 4 ya. Jadi kelompok 3. Hasil diskusi kelompok kami. 1 ke N barisan aritmatika. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. U5 sama dengan 14, maka A tambah 5 kurang 4 kali B. Maka A tambah 4B sama dengan 14, persamaan 1. U8 sama dengan 23, maka A tambah 8 kurang 1 B. Maka A tambah 7B sama dengan 23, persamaan 2. Eliminasi persamaan 2 dan 1. A tambah 7, B sama dengan 23. A tambah 4, B sama dengan 14. 3B sama dengan 9. B sama dengan 9. Substitusi B sama dengan 3 ke dalam persamaan 1. A tambah 4B sama dengan 14. Maka A tambah 4 kali 3 sama dengan 14. Maka A tambah 12 sama dengan 14. Maka A sama dengan 2. UN sama dengan A ditambah dalam kurung N minus 1 kali B. U30 sama dengan 2 dikali dalam kurung 30 min 1 dikali 3. U30 sama dengan 2 dikali 29 dikali 3. U30 2 ditambah 87. U30 sama dengan 89 liter. Oke, 89 liter katanya. Mungkin ada pendapat yang ingin dari kelompok lain, ada yang ingin menanggapi? Oke, kelompok 1. 14 dikurangi 12, maka jawabannya adalah 2. Oke, seperti itu katanya. Kira-kira yang lain ada yang ingin ditanyakan? Sudah, oke. Silakan duduk kembali. Kita berikan tepuk tangan dulu. Oke, silakan duduk. Tadi dua kelompok sudah mempresentasikan dua masalah, ya, sudah mempresentasikan dua masalah. Nah, dari kedua masalah itu adalah semua materi yang sudah kalian baca, sudah kalian diskusikan, yaitu tentang barisan aritmatika, ya, tentang barisan aritmatika. Nah, sekarang sebelum kita ke bagian penutup, nah, kita lakukan post test dulu, ya. Setelah post test, nanti kita akan simpulkan bersama apa yang sudah kalian pelajari berdasarkan tujuan yang sudah Bapak tetapkan. Nah, silakan akses post testnya. Itu bisa kalian scan pakai barcode di depan, bisa pakai link yang sudah Bapak kasih di grup WA kalian. Silakan. Bapak berikan kalian waktu sama 2 menit.
Ya kan? Sudah? Sudah. Oke. Jadi prosesnya akan Bapak cek kembali, ya. Tapi dari yang Bapak lihat jalan-jalan tadi banyak yang jawabannya udah benar. Ya. Nah, baik. Kita akan tarik kesimpulan, ya. Tarik kesimpulan dari apa yang sudah Bapak kasih ke kalian, baik melalui materi, terus melalui LKPD yang sudah kalian jawab, melalui hasil diskusi kalian. Kita akan simpulkan bersama berdasarkan tujuan yang Bapak sudah tetapkan tadi. Ya. Nah, yang pertama, oke. Nah, di sini Bapak akan tunjuk satu orang. Jadi semuanya harus, karena udah dibaca materinya, di materi itu udah lengkap semua. Ya. Silakan. Kira-kira apa yang disebut suku? Ya. Suku adalah setiap bilangan pada barisan bilangan. Setiap bilangan pada barisan bilangan disebut suku. Oke. Terus yang kedua, bagaimana menentukan suku pertama? Oke, anak? Suku pertama didapatkan dengan memperhatikan bilangan pertama atau yang paling kiri pada barisan bilangan. Ya, suku pertama adalah suku yang berada pada posisi paling kiri atau paling pertama, ya. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan beda? Oke, Sanjanu? Beda adalah selisih dari dua suku yang berurutan. Selisih dari dua suku yang berurutan. Nah, oke. Terus yang keempat, bagaimana menentukan beda pada barisan aritmatika? Oke, Sri. Beda dapat dicari dengan mengurangi suku kedua dengan suku pertama atau mengurangi dua suku yang berurutan. Ya, kalian bisa mencari beda dengan mengurangi dua suku yang berurutan. Terus, berikutnya, bagaimana menyusun persamaan atau rumus suku ke N barisan aritmatika? Ya, itu yang belakang. Dengan memperhatikan suku pertama ditambah dengan nafsugannya suku dikurangi satu dikalikan dengan beda. Oke, mungkin lebih bisa dibuat lebih tepat, yaitu suku pertama ditambah dengan, ya, hasil dari selisih dari banyak suku dikurangi satu dikalikan dengan beda. Nah, itu lebih tepat. Tapi itu udah benar, ya. Oke, yang terakhir, apa itu barisan aritmatika? Oke, Jaya. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki selisih tetap atau sama antara dua suku yang berurutan. Oke, barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki selisih tetap atau selisihnya sama pada setiap suku yang berurutan. Oke. Jadi secara keseluruhan yang sudah kalian pelajari di barisan aritmatika, kita secara global, ya, Bapak sampaikan. Kita ambil dari semua itu, tadi kalian sudah belajar mencari suku pertama, bisa mencari beda, bisa menyusun rumus suku ke N, dan menentukan suku ke N. Nah, itu yang sudah kalian pelajari tadi secara bersama. Nah, itu adalah semua rangkaian yang sudah kalian lalui untuk dalam belajar barisan aritmatika. Nanti di pertemuan berikutnya kalian akan belajar barisan geometri. Barisan geometri, ya, yang kalian akan pelajari di pertemuan berikutnya, ya. Nah, untuk hari ini pembelajaran di barisan aritmatika Bapak cukupkan dulu. Silakan kembali duduk ke posisinya sebelumnya.
ke posisi sebelumnya. Nah, sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa lagi selalu di bawah lindungan Yang Maha Kuasa. Nah, untuk itu Bapak minta bantuannya Raditya, tolong bantu Bapak pimpin doa teman-teman. Berdoa, berdiri semua. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, silakan kita tutup deh. Baturang Parmesanti ngawe. Om Santi 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 Om. Nah, untuk hari ini kita cukupkan dulu. Nah, pembelajaran kita akhiri ya. Terima kasih.